Berikut penjelasan tentang Ruptur uteri. Definisi ruptur uteri. Ruptur uteri merupakan salah satu bentuk perdarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut dan persalinan, yaitu robeknya dinding uterus pada saat kehamilan atau persalinan pada umur kehamilan lebih dari 28 minggu. Selanjutnya, etiologi. Faktor etiologi ruptur uteri dapat dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu faktor jaringan perut pada uterus dan faktor yang terjadi secara spontan, dan faktor predisposisi terjadinya ruptur uteri dipengaruhi oleh faktor uterus, ibu, janin, plasenta, dan persalinan. Selanjutnya, patofisiologi ruptur uteri adalah pemisahan jaringan uterus dengan spontan atau karena penyebab intragenetik dan traumatik. Hal ini menyebabkan isi rahim keluar dari rongga uteri dan masuk ke rongga peritoneum. Manifestasi klinis. Yang pertama, gejala mengancam terbagi menjadi lingkaran reaksi patologis, lingkaran bandil yang tinggi, mendekati pusat dan naik uterus. Yang kedua, kontraksi rahim kuat dan terus-menerus. Yang ketiga, penderita gelisah, nyeri di perut bagian bawah, juga di luar is. Yang keempat, pada palpasi segmen bawah rahim terasa nyeri di atas simfisis. Yang kelima, ligamentum rotundum tegang juga di luar his. Yang keenam, bunyi jantung anak biasanya tidak ada atau tidak baik karena anak mengalami hipoksia yang disebabkan kontraksi dan retraksi rahim yang berlebihan. Yang keenam, air kencing mengandung darah karena kandungan kencing teregang atau tertekan. F. Komplikasi. Yang pertama, gawat janin. Yang kedua, shock hipovolemik terjadi karena pendarahan yang hebat dan pasien tidak segera mendapat infus cairan kristaloid yang banyak untuk selanjutnya dalam waktu cepat digantikan dengan transfusi darah. Yang ketiga, sepsis. Infeksi berat umumnya terjadi pada pasien kiriman di mana ruptur uteri telah terjadi sebelum tiba di rumah sakit dan telah mengalami berbagai manipulasi termasuk periksa dalam yang berulang. Jika dalam keadaan yang demikian pasien tidak segera memperoleh terapi antibiotika yang sesuai, hampir pasti pasien akan menderita peritonitis yang luas dan menjadi sepsis pasca bedah. Yang keempat, kecacatan dan morbiditas. Terbagi lagi menjadi yang pertama, histerektomi merupakan cacat permanen yang pada kasus belum punya anak hidup akan meninggal sisa trauma psikologis yang berat dan mendalam. Yang kedua, kematian maternal atau perinatal yang menimpa sebuah keluarga merupakan komplikasi sosial yang sulit mengatasinya. Asuhan keperawatan ruptur uteri. Pengkajian identitas sering terjadi pada ibu yang berusia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Keluhan utama, perdarahan dari jalan lahir, badan lemah, keluar keringat dingin, kesulitan bernapas, pusing, pandangan berkunang-kunang. Riwayat kehamilan dan persalinan. Riwayat hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia atau eklamsia, bayi besar, perdarahan saat hamil, persalinan dengan tindakan, robekan jalan lahir. Riwayat kesehatan, kelainan darah, dan hipertensi. Pengkajian fisik. Tanda-tanda vital, tekanan darah normal atau turun kurang dari 90 sampai 100 mmHg. Nadi per menit normal atau meningkat 100 sampai 200 sampai 120 kali per menit. Pernapasan normal atau meningkat 28 sampai 34 kali per menit. Suhu normal atau meningkat. Kesadaran normal atau turun. Fundus uteri atau abdomen lembek atau keras. Kulit pucat, dingin, berkeringat, kering, hangat. Vagina, keluar darah, robekan. Kandung kemih, produksi urin menurun atau berkurang.
Analisa data. Pasien mengatakan banyak keluar darah secara tiba-tiba disertai nyeri yang hebat. Data objektif, perdarahan pada vagina, tekanan darah menurun, anemis, kulit pasien terasa dingin atau pucat. Etiologi, perdarahan pada vagina, darah menuju ke perifer, tekanan darah menurun. Masalah shock hipovolemik. Yang kedua, data subjektif. Pasien mengeluh pusing, pengkajian nyeri pasien, terdapat robekan uterus, nyeri yang dirasakan seperti ditusuk, nyeri berada di seluruh abdomen, skala nyeri biasanya sudah tidak bisa terkontrol, nyeri bertambah hebat jika ada kontraksi. Data objektif, perdarahan pada vagina. Etiologi, robekan uterus, meluas kontraksi, nyeri pada abdomen, masalah nyeri akut. Yang ketiga, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan pusing dan lemah, nyeri abdomen. Nyeri akut berhubungan dengan pusing dan lemas, nyeri abdomen. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, diharapkan kebutuhan rasa nyaman terpenuhi atau nyeri berkurang. Dengan kriteria hasil, skala nyeri 0-3 dari 1-10. TTV normal, klien tampak rileks, kemajuan persalinan baik. Intervensi keperawatan, observasi, identifikasi lokal, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi nyeri, identifikasi respon nyeri dan nonverbal. Identifikasi faktor dan memperberat. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Misalnya, tarik nafas dalam, kompres hangat atau dingin. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitas istirahat dan tidur. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Baiklah, itulah hasil